Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kabar anak-anak semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan tetap semangat. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap beribadah, dan jangan lupa untuk mematuhi apa-apa yang telah disampaikan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk penanganan kondisi kita yang seperti saat ini. Oke, karena kondisi seperti saat ini, maka kita juga menyesuaikan belajar kita juga secara online ya. Jadi ini akan kita sampaikan pembelajaran kita tentang sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 11 semester genap tingkat madrasah aliyah. Silakan nanti untuk dicermati. Oke, langsung saja. Dinasti Abbasiyah nanti ada tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian ada fase-fase pemerintahan dinasti Abbasiyah, ada dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Setelah fase-fase nanti ada juga tentang khalifah-khalifah terkenal. Khalifah-khalifah terkenal dinasti Abbasiyah akan terbagi menjadi, akan kita ambilkan 3 khalifah saja, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Itu 3 nanti kita bahas. Kemudian kita akan bahas lagi juga tentang kebijakan-kebijakan Khalifah dinasti Abbasiyah, pusat-pusat peradaban dinasti Abbasiyah, pengaruh dinasti Abbasiyah, dan kehancuran dinasti Abbasiyah pada bab yang terakhir. Kemudian setelah itu nanti akan kita bahas tentang ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, ilmuwan-ilmuwan muslim masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Al-Kindi. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang ahli filsafat muslim terkenal. Al-Kindi ahli dalam bidang astronomi, ilmu falak, fisika, matematika, kedokteran, logika, dan lain-lain. Al-Kindi wafat tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ilmuwan muslim yang kedua adalah Al-Farabi. Al-Farabi adalah ilmuwan dan filosof dengan nama asli Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Uzlah Al-Farabi. Al-Farabi ahli dalam bidang logika, matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Al-Farabi wafat di kota Damaskus tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'ti. Ilmuwan muslim yang ketiga adalah Abu Zakaria Ar-Razi. Abu Zakaria Ar-Razi terkenal dengan nama Rases. Adalah seorang ilmuwan muslim yang lahir di Rai tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi. Bidang keilmuan Abu Zakaria Ar-Razi adalah kimia, kedokteran, biologi, dan sains. Abu Zakaria Ar-Razi wafat pada tahun 907 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muqtafi. Ilmuwan Islam yang keempat adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang kedokteran. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ia lahir di Afsanah tahun 980 Masehi. Kitab karya Ibnu Sina yang terkenal misalnya Qanun fit Tibb, As-Sifa, Al-Insyaf, An-Najah, dan Al-Musiqa. Ibnu Sina wafat di Hamazan pada tahun 1037 Masehi atau
428 Hijriah dalam usia 58 tahun. Ilmuwan yang kelima adalah Al-Khwarizmi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Lahir di Uzbekistan tahun 780 Masehi. Al-Khwarizmi adalah ahli matematika Muslim pertama yang juga mahir dalam bidang astrologi dan geografi. Penemuan fenomenal Al-Khwarizmi adalah menemukan angka 0. Pada zaman dahulu dalam bahasa Arab tidak ada angka 0. Kemudian Al-Khwarizmi mempunyai ide untuk menambahkan titik, untuk menambahkan angka 0, yaitu yang berupa titik dalam bahasa Arab. Kemudian juga mencetuskan rumus aljabar dan ilmu algoritma. Kitabnya berjudul Al-Jabar, dan Al-Khwarizmi wafat tahun 850 Masehi di Baghdad. Ilmuwan Muslim yang keenam adalah Musa Ibrahim Al-Farazi. Musa Ibrahim Al-Farazi adalah seorang astronomi Muslim yang juga ahli filsafat dan matematika. Dalam bidang astronomi, Musa Ibrahim Al-Farazi menemukan astrolog, yaitu alat atau mesin hitung analog yang berfungsi sebagai alat bantu astronomi untuk menghitung waktu terbit dan tenggelamnya serta titik kulminasi matahari, bintang dan benda langit lainnya. Ilmu astronomi yang diperoleh Musa Ibrahim Al-Farazi diperoleh dari ilmuwan India. Ilmuwan yang ketujuh adalah At-Tusi. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Nasiruddin At-Tusi. Lahir di kota Tus pada tahun 1201 Masehi atau 597 Hijriah. Adalah seorang astronom yang berhasil mendirikan Observatorium Malaga dan juga ahli dalam bidang biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran. At-Tusi wafat di kota Baghdad tahun 1274 Masehi. Ilmuwan Muslim yang kedelapan adalah Ibnu Maskawai. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Maskawai. Ibnu Maskawai adalah seorang ahli filsafat akhlak. Lahir di kota Rai pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Kitab karya Ibnu Maskawai antara lain kitab Tadhibul Akhlak, Tartib As-Sa'adah, Al-Mustafa, Jawi dan Khirot, dan Asy-Syaribah. Ibnu Maskawai wafat di kota Asfahan tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Ilmuwan yang kesembilan adalah Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Lahir di Khurasan tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Adalah seorang ahli filsafat Muslim yang sangat terkenal. Kitab karya Al-Ghazali misalnya Ihya Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah, Mi'yar Al-Ilm, Al-Munkis min Al-Dolal, dan lain sebagainya. Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Ilmuwan Muslim berikutnya adalah Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli kimia dan seorang pemikir, serta penemuannya menjadi rujukan pengembangan ilmu kimia modern. Nama asli Jabir bin Hayyan adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan yang lahir di Kufah pada tahun 750 Masehi. Kitab karya Jabir bin Hayyan antara lain Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sab'in, Kitab Al-Rahmah, At-Tajmi, Al-Zilaq, Al-Syarqi, dan lain-lain. Jabir bin Hayyan wafat tahun 803 Masehi.
Ilmuwan Muslim berikutnya adalah Ibnu Tufail. Ibnu Tufail adalah seorang filosof, dokter, novelis. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qais. Lahir di Wadi As, Granada, Spanyol pada tahun 1105 Masehi. Karya novel Ibnu Tufail yang terkenal berjudul Hayy bin Yaqzun yang masih ada sampai saat ini dan ada juga yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ibnu Tufail wafat di Maroko pada tahun 1182 Masehi. Ilmuwan Muslim berikutnya adalah Ibnu Rus atau dari negeri barat terkenal dengan nama Averus. Abu Walid Muhammad bin Rus adalah nama lengkapnya. Ia lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1128 Masehi. Kitab karya Ibnu Rus antara lain Bidayatul Mujtahid, Kulliyatul Fitib, dan Tahafut al-Falasifah. Ibnu Rus wafat di Maroko pada tahun 1198 Masehi. Demikian pembelajaran dinasti Abbasiyah. Ini khususnya untuk 11 kelas tingkat madrasah aliyah. Boleh untuk yang umum juga boleh untuk melihat, menonton dan mempelajari. Saja silakan dipelajari dan jangan bosan-bosan, tetap mematuhi apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan dan terutama untuk wajib beribadah. Tetap di rumah dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.